Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya, serta memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, supaya Tuhan berkenan kepadamu. Korban itu harus dimakan pada hari kamu mempersembahkannya, atau keesokan harinya. Tetapi apa yang tersisa sampai hari ketiga harus dibakar habis. Jika dimakan juga pada hari ketiga, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan, dan Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah mencemarkan apa yang kudus bagi Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu menipu satu sama lain. Janganlah kamu bersumpah palsu demi namaku, supaya engkau tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan. Jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang pada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah memakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, seorang budak yang harus diperuntukkan bagi laki-laki lain, tetapi belum ditebus dan belum dimerdekakan, maka perbuatan itu harus dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, berupa seekor domba jantan sebagai kurban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan kurban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, kamu harus menganggap buah-buahnya tidak tahir. Selama 3 tahun, buah-buah itu tidak tahir bagimu dan tidak boleh dimakan. Tetapi pada tahun keempat, segala buahnya harus menjadi persembahan kudus, suatu puji-pujian bagi Tuhan. Pada tahun kelima barulah kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambahkan bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang masih ada darahnya. Janganlah kamu melakukan nujum
atau ramalan. Janganlah kamu mencukur rambut pada tepi kepalamu, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah kau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia pelacur, supaya negeri itu jangan melacurkan diri dan penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua, dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik orang Israel maupun pendatang yang tinggal di Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, ia harus dihukum mati. Rakyat negeri harus melempari dia dengan batu. Aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menghadapi orang itu serta kaum keluarganya dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, beserta semua orang yang turut bersinah mengikuti dia, bersinah dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kamu harus menguduskan dirimu dan menjadi kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila seseorang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia harus dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya ditanggungkan atas dirinya sendiri. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, bersinah dengan istri sesamanya, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu harus dihukum mati. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri ayahnya, ia menyingkapkan aurat ayahnya, keduanya harus dihukum mati, dan darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, keduanya harus dihukum mati. Mereka telah melakukan perbuatan tidak senonoh. Darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain, seperti bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan suatu hal yang menjijikkan. Mereka harus dihukum mati dan darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, ia harus dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh.
Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, perempuan dan binatang itu harus kau bunuh. Mereka harus dihukum mati, dan darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, itu suatu aib. Mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang sedang haid, ia menyingkapkan aurat perempuan itu dengan membuka tutup lelehannya, sedang perempuan itu pun menyingkapkan lelehan darahnya itu, maka keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat kerabatnya sendirilah yang dibuka. Mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, ia menyingkapkan aurat saudara ayahnya. Mereka akan menanggung dosa mereka dan mati tanpa anak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu perbuatan cemar, karena ia menyingkapkan aurat saudaranya laki-laki. Mereka tidak akan mempunyai anak. Kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimusnahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk mendiaminya. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu, sebab semuanya itu telah mereka lakukan, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tahir dengan yang najis, dan burung-burung yang najis dengan yang tahir, supaya kamu jangan menjadi kejijikan, karena binatang berkaki 4 dan burung-burung, serta segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan sebagai yang najis bagimu. Kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini berlimpah, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan memanggil arwah atau roh peramal, mereka harus dihukum mati, dilempari dengan batu, darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam jangan menajiskan diri dengan orang mati di antara orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabat terdekatnya, ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat dengannya karena belum bersuami. Dengan mereka itu ia boleh menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggunduli sebagian kepalanya, mencukur tepi janggutnya, dan menggoresi kulit tubuhnya. Mereka harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala kurban oleh api bagi Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu mereka harus kudus. Janganlah mereka mengambil seorang pelacur atau yang sudah dirusak kesuciannya, atau yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan melacur, maka ia melanggar kekudusan ayahnya. Ia harus dibakar dengan api.
imam besar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan minyak urapan dituangkan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia mendekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya tidak melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya, karena ia telah dikhususkan dengan minyak urapan Allahnya di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Janganlah ia mengambil seorang janda, perempuan yang telah diceraikan, atau perempuan yang dirusak kesuciannya, atau pelacur, melainkan harus seorang perawan dari antara orang sebangsanya, supaya ia tidak melanggar kekudusan keturunannya di antara orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun demikian, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang cacat, tidak boleh datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Sesungguhnya setiap orang yang cacat tidak boleh datang mendekat, orang buta, orang timpang, orang yang cacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berpunuk atau kerdil, atau yang juling matanya, orang yang berkudis atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang cacat tidak boleh datang untuk mempersembahkan segala kurban oleh api bagi Tuhan. Karena ia cacat, janganlah ia datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia mendekati mezbah, karena ia cacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun dan anak-anaknya, serta semua orang Israel.